Oke, baik, kita lanjutkan ya di pertemuan berikutnya. Materi berikutnya yang saya sampaikan di minggu ketiga ya, di sesi ketiga, karena ini hari ini kita 2 sesi. Jadi bahan yang saya sampaikan adalah tentang keuntungan dan kerugian teman-teman dalam berwirausaha gitu. Selesai, sudah tampil ya? Sudah, Sir. Oke, saya jelaskan. Ada keuntungan dan kerugian kita di dalam berwirausaha. Apa sih Pak keuntungannya? Apa sih kerugian kita berwirausaha atau kita nggak berwirausaha sama sekali? Setelah mempelajari ini, harapkan teman-teman mampu ya memahami ya konsep tentang kewirausahaan, ciri-ciri kewirausahaan, serta menyadari akan pentingnya kegiatan wirausaha dalam mencapai kualitas diri yang lebih baik, hidup yang lebih baik, dan kehidupan yang luar biasa. Gitu. Sehingga teman-teman jika berbicara menjadi entrepreneurship adalah orang yang bermental tangguh, orang yang bermental baja, sehingga diharapkan mereka menjadi generasi penerus bangsa yang bisa menciptakan lapangan tenaga kerja, yang bisa membantu mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Ini materi pokok yang akan kita bahas ya, yang akan kita sampaikan di sini adalah berbicara tentang yang namanya keuntungan dan kerugian dalam berwirausaha. Apa sih Pak keuntungannya sih? Apa sih kerugiannya di dalam berwirausaha gitu kan? Yang pertama kita akan membahas ya pengangguran dan kemiskinan ya versus kewirausahaan gitu kan. Yang kedua, kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian menjadi wirausaha. Apa sih keuntungan dan kerugiannya? Yang ketiga, kita akan membahas tentang cobaan dan godaan di dalam berwirausaha. Yang keempat adalah tanggung jawab ya menjadi seorang wirausaha. Di sumber pustaka yang kita ambil ya di dalam materi ini, yaitu pertama adalah Ciputra ya, Ciputra Tanan Antonius ya dan Waluyo Agung. Dia tahun 2011, nih bukunya Ciputra Quantum Leap 2. Kenapa dan bagaimana entrepreneurship mengubah masa depan bangsa dan masa depan Anda. Di Jakarta, PT Alek Media Komputindo. Yang kedua adalah Kuratko, Donald ya dan Hotger, Richard M ya tahun 2007 yang berjudul Entrepreneurship Theory Process Practice. Nah, ini adalah edisi ke-7 ya, ini dari Kanada ya, Thomson Corporation. Yang ketiga adalah Mujiarto Wahid dan Aliras tahun 2008, di mana judulnya bukunya adalah Kewirausahaan di situ ya. Kewirausahaan, motivasi dan prestasi dalam karir berwirausaha gitu. Nah, ini penerbitnya adalah UI EU, University Press dalamnya itu. Baik, kita lihat. Ini data yang saya ambil masih tergolong data yang lama ya. Ini tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 yang saya ambil datanya. Ini ada kurang lebih 5 tahun ya. Mulai dari tahun 2011, ini tahun sebelum pandemi, jauh banget ya dari pandeminya. Lihat tingkat penganggurannya ya. Dari dulu penganggurannya dia ini 12,49 ya. Ini target dan realisasi yang ada di sini ya targetnya ya. Ini adalah target dan angka kemiskinan, ini adalah tingkat pengangguran terbuka. Ternyata dari targetnya ini pengangguran terbuka ya, often unemployed, ini adalah penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun yang sama sekali tidak bekerja ya, atau kurang dari 1 jam per minggu dalam bekerjanya. Ini pengangguran terbukanya. Didapatkan di sini di bulan Maret ya, ini hampir 12,49 juta di sini kan. Kemudian pengangguran di tahun 2015 sudah tercatat jadi 11,13, agak menurun ya. Gitu. Nah, ini adalah setengah pengangguran. Maksudnya apa setengah pengangguran? Setengah pengangguran itu adalah orang yang bekerja underemployed. Artinya dia penduduk usia lebih dari 15 tahun yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Pak, sekarang 18 tahun, betul. Saat ini kalau Anda kerja kurang 18 tahun, maka Anda dianggapnya magang saat ini. Sehingga kalau Anda magang, gaji Anda pun tidak UMR, gajinya sesuai dengan honor magangnya gitu. Makanya kewajiban saat ini usia diterima kerja di PT itu setelah memiliki itu sekitar 17 tahun, 18 tahun. Teman-teman baru bisa bekerja, tidak magang lagi gitu. Sehingga bisa mendapatkan gaji sesuai dengan UMR yang di daerahnya masing-masing. Ini adalah persepsi ya, perception about entrepreneur ya.
Ada yang pro dan ada yang kontra di situ. Kenapa dikatakan di situ pro? Pro itu berarti adalah waktu kerjanya yang fleksibel. Wah, Pak, kalau entrepreneur luar biasa, Pak. Waktu kerja kita bebas, waktu kita kerja kita itu tidak terbatas dan fleksibel, Pak. Mau masuk kapan aja, mau jam berapa aja, boleh. Itu adalah yang pro. Kemudian, yang kedua, Pak, tidak harus ngantor, Pak, tiap hari bebas. Saya dari rumah pun boleh, pakai celana kolor doang atau pakai sarung doang ya, atau pakai baju santai, tidak harus pakai pakaian kemeja atau berdasi dan segala macam, saya pun sudah bisa mendapatkan uang kalau yang pro terhadap entrepreneur. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja, Pak. Saya bisa menciptakan lapangan kerja sehingga banyak saya bisa mempekerjakan orang lain bekerja di tempat saya. Nah, itu adalah dikatakan bahwa memperluas lapangan kerja. Yang keempat, tidak perlu diperintah orang, Pak. Karena saya bosnya, Pak. Saya yang punya. Itu yang pro terhadap entrepreneur. Yang kelima, Pak, keuntungan tak terbatas, Pak, keuntungannya. Dengan keuntungan yang tidak terbatas secara otomatis ya. Keuntungan-keuntungan ini diharapkan untungnya semua tergantung dari penghasilan dari hasil entrepreneur itu. Yang keenam, apalagi meningkatkan ekonomi negara. Ya, kita bayar pajak ya, kita ada yang namanya ini sehingga kita penyumbang terbesar untuk pemasukan ke dalam APBN negara ya, dari pendapatan pajak dan sebagainya. Yang tujuh apa? Multiplikasi keberhasilan pada bisnis yang lain. Sehingga diharapkan jika entrepreneur yang pertama ini berhasil, maka kita akan bisa menciptakan entrepreneurship berikutnya gitu diharapkan. Ada kemudian apa lagi, Pak? Ada lagi yang kontra. Ini yang setuju dengan wirausaha, ini yang nggak setuju nih yang kontra. Pak, wirausaha itu resikonya tidak terbatas, Pak. Kadang untung, kadang rugi, kadang buntung gitu kan, seperti itu. Nah, ini orang-orang yang berpikiran pesimis. Sehingga dengan berpikiran pesimis, maka tidak akan pernah bisa mendapatkan yang namanya entrepreneur. Yang kedua, Pak, terlihat tidak keren, Pak, di hadapan mertua. Ya. Jadi kalau mertua, kerja di mana? Saya kerja di perusahaan pakai dasi, pakai jas, segala macam. Itu keren gitu ya. Tapi kalau misalnya yang ini, wirausaha dianggapnya tidak keren katanya kan gitu. Yang ketiga apa? Belum tentu akan berhasil, Pak. Karena butuh proses, butuh waktu yang panjang. Makanya teman-teman yang saat ini sudah bekerja, ataupun teman-teman saat ini masih belum bekerja, ataupun yang sudah bekerja, kemudian teman-teman bikin usaha, silahkan bikin nyamping dulu saja usahanya. Jadi entrepreneurship-nya juga teman-teman jalan sebagai side job teman-teman. Ketika teman-teman kerja pun, teman-teman kerja, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, cari ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga dengan pengalaman dan ilmu yang teman-teman dapatkan, itu akan berharga buat teman-teman punya usaha sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Ketika teman-teman bisa bekerja, bisa mencari pengalaman, bisa mencari ilmu, tapi digaji sama perusahaan, digaji sama tempat kerja. Nah, ketika teman-teman jadi entrepreneur, semua ilmu yang sudah teman-teman dapatkan, semua ilmu yang sudah dapatkan dari pekerjaan, dari pengalaman, dari apapun itu, bisa teman-teman tularkan dan praktekkan di tempat usaha teman-teman. Keempat, apalagi Pak, modalnya terbatas Pak, kayak nggak punya modal dan segala macam. Sehingga diharapkan kalau kita nggak punya modal Pak, ke depan kita akan kesulitan. Kenapa kita kesulitan? Karena di situ kita modal kita terbatas. Kalau nggak cukup uangnya gimana dan sebagainya. Ini yang memang diharapkan ya ke depan itu, bahwa yang namanya seorang yang berusaha semaksimal mungkin agar orang ini menjadi seorang wirausaha, dia harus melawan unsur-unsur yang kontrak tersebut. Kenapa harus melarang? Karena dengan dia melarang, dengan dia membebaskan sendiri, dia akan lebih mudah di dalam dia menjadi seorang entrepreneur. Yang kelima apalagi Pak, harus bikin sistem bisnis sendiri. Nah itu, orang udah males mikir, sekarang nggak usah mikir gitu, tinggal teman-teman bayar aja. Tinggal teman-teman bayar, setelah teman-teman bayar, kemudian sudah teman-teman sudah punya aplikasi sendiri dari perusahaan itu sendiri. Lebih mudah, yang penting teman-teman punya uang itu bisa teman-teman berdayakan di dalam kebutuhan teman-teman itu sendiri. Kemudian yang keenam apalagi? Persaingan makin ketat Pak. Wah persaingannya ketat dengan usaha yang lain. Kita masih baru muncul dan sebagainya Pak. Sehingga yang dirasakan kita akan merasa kesulitan dan segala macam. Itu buang jauh-jauh pemikiran seperti itu. Sehingga yang diharapkan ke depan, agar teman-teman menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang lebih baik lagi, maka teman-teman harus bisa menghalangi persaingan yang semakin ketat itu
dengan teman-teman berhusnudzon, dengan teman-teman berpikir bahwa saya bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dari seorang entrepreneur dan saya bisa menciptakan lapangan kerja baru yang bisa membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Yang ketujuh, Pak, kalau bangkrut maka habis-habisan, itu resikonya. Makanya mental seorang entrepreneur itu kalau dia kaya, kalau dia kurang ya dia jadi pekerja lagi gitu kan. Jadi ibaratnya kita kan hidup di dunia kan berproses. Ketika kita berproses hidup di dunia ya maka kembali ke kita. Kita mau nggak capek? Kalau kita nggak mau capek ya sulit. Maka capek di usia muda, capek teman-teman bikin usaha, tetapi berhasil teman-teman, maka teman-teman akan menjadi pahlawan buat keluarga teman-teman, teman-teman akan menjadi pahlawan buat anak teman-teman dan sebagainya, sehingga Anda diharapkan menjadi orang yang lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Kemudian selain itu apalagi Pak? Ada godaan-godaan di dalam berwirausaha. Pak, godaannya apa? Nah, ini berbagai macam godaan-godaan yang ada. Pertama, ajakan partner yang lain. Ketika teman-teman dihadapkan dengan partner kerja yang lain, ya, maka itu akan yang namanya memutus fokus wirausaha teman-teman di dalam menekuni bisnisnya. Ini yang sering terjadi. Kenapa? Tidak fokus. Sementara bisnis yang baru dirintis, itu mau tidak mau bisnis itu harus fokus. Dengan kita fokus, diharapkan ke depan, maka kita bisa memenuhi kebutuhan kita dan bisa mengembangkan bisnis kita menjadi bisnis yang lebih baik di antara yang baik lagi di situ. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang godaan kedua. Apa tuh Pak? Godaan lawan jenis. Ini yang berat ya. Kenapa katakan berat ya? Karena kalau godaan lawan jenis di sini berarti berbicaranya adalah berbicara tentang godaan karena dapat berpotensi menjadi batu sandungan ya bagi usaha dan citra pribadi wirausaha. Biasanya kalau laki-laki godanya perempuan, perempuan juga godanya laki-laki dan sebagainya. Ini adalah godaan dari lawan jenis yang bisa jadi nanti memecah fokusnya. Dengan memecah fokusnya, maka kemudian teman-teman akan merasa bahwa wah, kalau dengan keuangan kita seperti ini berat sekali ya, karena dia mau tidak mau akan merusak tuh yang namanya kebutuhan kita, akan merusak tuh yang namanya penghasilan kita, akan merusak fokus kita ya, berhubungan dengan godaan dari lawan jenis. Kan hal cinta ya, ini bisa merusak ya. Makanya kalau ada pernikahan juga sama, sudah menikah, ada lagi dia tergoda dengan lawan jenis dan segala macam, itu pun akan berpotensi menjadi batu sandungan ya kan. Ya godaan dunia ini kan harta tahta wanita kan sebenarnya kan. Harta itu juga godaan ya bagi semua orang untuk gelap mata dan sebagainya. Makanya kejar harta dengan cara teman-teman menjadi seorang entrepreneur sejati sehingga teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan lebih hebat lagi. Kemudian tahta itu jabatan. Orang yang punya jabatan yang hebat, orang yang punya kedudukan yang hebat, ingin dihargai orang dan segala macam. Sehingga diharapkan dengan yang namanya tahta yang sudah dapatin, teman-teman juga akan lupa diri dan segala macam. Ini pun harus dijaga. Kemudian yang terakhir adalah harta, tahta, dan wanita. Ini godaan laki-laki biasanya. Dan begitu pun wanita sama, godanya dengan laki-laki. Nah ini makanya dijaga ya sesuai dengan kodratnya ya. Maka teman-teman jika bisa melihat godaan itu sebagai tantangan dan tantangan itu bisa diselesaikan, saya yakin teman-teman akan menjadi seorang entrepreneur yang hebat, yang sejati, yang lebih hebat dibandingkan yang sudah hebat. Kemudian kedua apa? Kedua adalah ketiga adalah godaan yang cepat puas. Nah ini cepat puas maksudnya apa Pak? Dengan dia cepat puas berarti dia merasa bahwa godaannya dia biasa aja tuh dalam membuat semangat dalam wirausaha. Ya, jadi ngendur ya. Udahlah Pak, saya cukup sampai di sini aja. Duit saya sudah cukup, sudah banyak dan segala macam. Nah, berarti orang seperti ini adalah orang yang mentalnya adalah mental yang B aja. Padahal jika dia bisa mengembangkan usahanya ya, bikin cabang di setiap provinsi, bikin cabang di setiap kabupaten dan sebagainya, bahkan ekspansi sampai ke melakukan impor ke luar negeri dan membuat anak perusahaan di luar negeri. Itu kalau orang yang selalu beroptimis untuk bisa mendapatkan yang lebih baik di antara yang sudah baik. Yang keempat, apa godaan hidup mewah dan hura-hura. Nah ini biasanya orang lebih cenderung agak susah yang namanya menunda kesenangan.
Padahal dengan menunda kesenangan dengan sendirinya ini akan membuat diri dia itu nanti menikmatinya nanti di akhir, di usia dia yang sudah cukup tua, dan diharapkan nanti dia akan bisa hidup nyaman, hidup enak, ya sudah anaknya sudah pada menikah, sudah pada berhasil, sudah punya usaha, dan tinggal main dengan cucu dan sebagainya. Ini adalah godaan yang hidup mewah dan hura-hura sebelum waktunya sudah dihabiskan dengan hura-hura. Ini juga sama godaan. Yang kelima apa? Menghalalkan segala cara. Ini yang bahaya. Kalau bertentangan dengan etika dan peraturan yang ada, ya maka yang terjadi adalah tidak diharapkan dan tidak diinginkan. Seorang entrepreneur yang menghalalkan segala cara, yang halal dikatakan ya halal, ya, yang haram tetap harus dikatakan juga haram, dan yang nggak baik dikatakan yang nggak baik. Etika yang kurang bagus ya berarti dia nggak beretika, juga jangan diinikan. Yang penting kita memiliki agar huruf yang bagus, ya, karakter yang bagus, etika yang bagus, sehingga kita tidak melanggar hukum, baik hukum negara, hukum agama maupun hukum adat di dalamnya. Gitu. Nah, ini selanjutnya adalah tanggung jawab kewirausahaan. Apa sih Pak tanggung jawabnya? Satu, tanggung jawablah kita terhadap lingkungan yang ada. Ya. Apabila seorang wirausahawan yang baik pasti akan memberikan atau memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Contoh, jika seseorang membuka usaha cuci motor dan cuci mobil, nah orang di sini dia harus memikirkan dampak limbahnya yang dikeluarkan dari gangguan lingkungan di sekitarnya apa, ya kan? Limbah sabunnya kemana, ya, kotorannya kemana, dan segala macam. Ini pun harus dipikirkan, ya, harus menjaga lingkungan, jangan sampai merusak lingkungan, apalagi nanti membuat lingkungan yang rusak sehingga nanti akan berimbas kepada warga, pada rakyat, dan kita semua akan kena. Makanya lihat dampak terhadap lingkungannya itu apa. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap pelanggan. Yuk lakukan tanggung jawab terhadap pelanggan. Terhadap pelanggan wirausahawan ini harus dapat memberikan fasilitas yang terbaik dengan mendengarkan permintaan yang diminta ya oleh pelanggan, mendengarkan kritik dan saran ya, dan pelanggan untuk memajukan usahanya bagaimana. Dan memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan membersihkan ya, dan menghias tempat usahanya seperti apa. Ini ada tanggung jawab ke pelanggan agar pelanggannya merasa puas di situ. Kemudian apalagi? Kemudian berhubungan dengan tanggung jawab yang ketiga, tanggung jawab ya terhadap tenaga kerja. Kita punya karyawan ya, mau tidak mau karyawan yang kita ini kan berarti dia harus memiliki tanggung jawabnya. Jika seorang wirausahawan mempunyai pegawai, sebaiknya harus dapat bertanggung jawab ya terhadap pegawai. Contoh, dengan memberikan upah yang sesuai dengan kerja pegawainya dan memberikan hak untuk pegawai mengapresiasikan pendapat ya berbagai alasannya. Itu yang diharapkan buat tenaga kerja. Yang keempat adalah tanggung jawab terhadap sosial. Seorang wirausahawan sejati dia mempunyai tanggung jawab terhadap sosial atau masyarakat, karena tanpa masyarakat usaha seseorang tidak akan pernah maju. Salah satu tanggung jawab yang dapat diberikan adalah memberikan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Itu ya, berhubungan dengan tanggung jawab di wirausahawan. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan dalam keuntungan dan kerugian berwirausaha. Sebelum saya masuk ke pertanyaan ya, kita absen dulu ya. Masuk adlink dulu untuk absen kehadirannya. Oke, ini mata kuliahnya. Oh.
Oke ya, ini masuk mulai sesi. Oh. Hadir semua nggak? Gede Danu Mahendra ada? Ada, Sir. Ada. Present. Tia Nur Hasanah? Ada nggak? Saya nggak ini. Kenapa? Ada? Fitriana? Ada? Fitriana ada nggak? Fitriana tapi masuk meet. Masuk meet yang mana? Gabung nggak dia? Masuk meet ini, cuman dia Oh, ini ada ya? nggak jawab. Oke, Fitriana ada, Tia, Gede, Ayu. Ini ada 5 orang berarti ya? 6, ada 6 orang. Oh, 2 ya? Berarti 4, 5 ya? Tia, Yandi, semua masuk ya? Iya, Sir. Masuk, Sir. Oke, saya simpan dulu ya. 5 masuk. Kemudian ini saya rubah. Nanti saya materinya saya rubah ya. Nah, ini berarti jadwal ini saya ganti yang hari ini ya. Saya ubah jadwal yang ini. Nanti judulnya saya ganti. Berarti masuk tanggal dimasukin di bulan Mei, di bulan Maret ya. Tanggal 28. Ini sesinya saya buat jam 8 ya. Jam 8. Ini enggak main. Tanggal jamnya 21.30. Jam 8.00. Berarti minggu depan kita nggak ini ya, sudah kita ganti hari ini ya. Ini sudah saya rubah tanggalnya ya. Tanggalnya jadi tanggal sekarang jam 8 sampai dengan jam 9:30. Nanti bahannya saya rubah lagi tuh. Karena ada yang saya materinya saya rubah. Oke, ini hadir semua berarti. Oke. Sudah. Oke, silakan jika ada sharing atau pertanyaan dipersilakan. Monggo, silakan. Saya mau bertanya terkait ini, Sir, apa namanya? Kan misalkan kita nih punya apa ya? Punya peluang usaha gitu, kayak pengen buka usaha gitu, pengen buka bisnis. Nah, terus tapi kita tuh punya kendala juga gitu, Sir. Kendalanya tuh dari kayak misalkan kayak dukungan dari orang-orang terdekat, contohnya kayak orang tua gitu loh. Nah, kita tuh kan jadinya kayak kalau misalkan kita nggak punya dukungan seperti itu kadang suka menurun ya, Sir, kayak semangat kita, keyakinan kita gitu. Jadi kayak ada nggak sih tips gitu biar kita tetap yakin gitu sama keyakinan kita buat tetap lanjut gitu sama bisnis kita, walaupun orang-orang terdekat mungkin ada beberapa yang kayak nggak ngedukung ataupun kayak terlalu apa ya sih, kayak mandang sebelah mata gitu, Sir. Seperti itu sih, Sir. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini selalu dihadapi oleh semua orang-orang calon wirausahawan sejati yang memang notabene-nya kalau misalnya kita belum sukses, orang pasti akan menghina kita. Orang akan mencemooh kita. Ngapain sih dia begitu? Dia segala macam gitulah. Itulah berproses gitulah. Bersyukur kalau ada teman-teman atau orang terdekat menghina kita atau yang tidak mendukung kita, itu berarti adalah cambuk ya. Itu adalah salah satu motivasi yang memang teman-teman dilecehkan. Dilecehkan di sini berarti teman-teman dianggap tidak mampu sama mereka, tidak mampu dianggap sama orang tua, tidak mampu sama teman-teman ya. Artinya teman-teman harus lebih mengambil sisi positifnya, hal yang negatif yang masuk ke dalam diri kita, kita tolak. Oke, kalau gitu. Saya akan membuktikan ya, tidak hanya dengan omongan, tapi cukup Anda telan mentah-mentah tuh, ya rasa cemooh dari teman-temannya, dihinaan dan segala macam, Anda buktikan, dia buktikan nih ke depan bahwa saya harus lebih hebat dibandingkan dengan saat ini gitu. Orang menghina kita saat ini boleh, tidak masalah. Tapi kalau kita misalnya berpikir orang yang sukses itu selalu dengan cobaan, hinaan, cacian itu pasti banyak.
orang ketika kita mau berubah menjadi seorang entrepreneur, banyak orang yang tidak percaya. Karena apa? Karena manusia cenderung di kehidupan pendidikan pun, dari pendidikan sarjana sampai ke doktoral, itu semuanya diajarkan kita hanya sekedar bagaimana caranya kita bekerja. Tidak diajarkan bagaimana caranya kita menjadi seorang wirausaha dan segala macam. Ini PR kita ke depan. Bahkan ketika teman-teman melihat apa nih yang mau teman-teman kembangkan, wirausaha itu cukup berat. Saya dulu di masa pandemi, saya juga bikin sekolah ya, bikin sekolah SDIT dan TKIT ya. Itu di masa pandemi saya juga kuliah doktoral dengan biaya sendiri cukup mahal juga kan. Itu sehingga pemasukan juga tidak terlalu besar dan segala macam. Akhirnya saya memutuskan itu harus saya tutup sekolahnya gitu. Saya pindahkan murid-muridnya, udah jalan 2,5 tahun, berarti sudah ada 3 angkatan. Saya pindahkan ke sekolah yang lain ya. Kemudian saya saat ini hanya bergerak di bidang konsultan, di bidang profesional, sama di bidang training yang memang masih saya jalani di bentuk yayasan, masih saya di bidang pendidikan itu masih jalan semuanya. Sementara usaha-usaha lain yang memang usaha saya di tenaga profesional dan konsultan ini adalah usaha yang memang bergerak di bidang profesional dan memang punya keilmuan sendiri. Dan bahkan saat ini saya lagi ngambil kuliah S2 pun teman-teman tanya sama saya, ngapain kita kuliah S2 lagi komputer gitu kan. Saya jawabnya tidak pernah serius sama teman-teman, saya cuma bilang apa? Mengisi kegabutan di dalam hidup gitu. Ketika kita mengisi kegabutan kita dengan cara kita yang lebih baik, biarkan orang mencela kita, biarkan orang itu menghina kita, tapi kita berfokus kepada yang menjadi tujuan kita ke depan. Orang yang hebat adalah orang yang tidak melihat kita sekarang. Tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa bertahan hidup ketika Allah memberikan umur kita panjang, minimal di usia tua kita tidak menyulitkan, tidak membebankan kepada anak kita, tidak menjadi bumerang buat anak kita, tidak menjadi benalu buat anak kita, tetapi kita bisa memberikan investasi, bisa memberikan usaha kepada anak kita, bisa memberikan warisan kepada anak kita berupa usaha atau apapun yang memang kita kembangkan. Saya yakin kok teman-teman termasuk Tia, Yandi, ya, Aigede, Fitriana, dan Ayu ini adalah calon-calon entrepreneurship yang hebat ke depannya. Saat ini dihina orang, dicaci maki orang tua nggak setuju, itu sering. Bahkan saya sekolah aja sama orang tua tidak berpikir orang tua ketakutan luar biasa, nggak selesai gitu ya. Tapi saya buktikan dengan jerih payah saya, dengan usaha saya kuliah tanpa biaya dari mereka pun, dari orang tua pun, saya cuma minta doa, restu sama orang tua, dan tanpa beasiswa dari pemerintah pun saya bisa selesai sampai doktoral. Bahkan saat ini saya kuliah lagi S2. Kemudian usaha yang saya jalani consulting ya, kemudian di bidang profesional di coaching, di trainer dan motivator dia masih jalan gitu. Sehingga itu adalah usaha-usaha profesional yang memang tidak dikembangkan di situ. Ke depan sama. Saya juga punya dream, saya pun punya mimpi juga ingin mempunyai suatu usaha yang memang lintas dari saya. Mungkin kalau seorang dokter pendidikan, saya punya dream mimpi bikin universitas, itu biasa. Tapi saya punya mimpi bikin pondok pesantren, saya punya mimpi ke depan punya rumah sakit dan sebagainya. Sehingga walaupun basic teman-teman sastra, teman-teman bikin usaha di bidang apa yang memang teman-teman itu menjadi peluang buat teman-teman, yuk jalan. Dan hinaan, cacian, dan apapun itu biarkan berlalu, dan itu dengan sendirinya akan jadi cambuk ya, agar diri kita bisa lebih kuat, lebih hebat, dan sebagainya. Banyak loh orang-orang yang dulunya itu Bob Sadino almarhum jualan ayam boiler yang orang nggak tahu kok ayamnya warnanya nggak warna putih seperti telur ayam kampung gitu. Dia jual ke komplek-komplek, ternyata ada orang China ya, ada Cici, Koko, dan segala macam. Akhirnya yang membeli hanya orang-orang itu door to door, pintu ke pintu, jalan kaki, dan sebagainya gitu. Akhirnya dengan itu lama-lama terkenal, ayam boiler dan segala macam akhirnya terkenal kan. Akhirnya Bob sendiri juga punya tuh namanya tempat usaha jual sayur-sayuran Kimchik ya. Nah itu adalah usaha-usaha yang memang basicnya itu kan sayur-sayuran itu ada sayur-sayuran nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, termasuk dengan apanya di situ. Sehingga itu dulu dihina. Khairul Tanjung yang sekarang yang punya Transpark, yang punya Bank Mega ya, yang punya usaha-usaha gurita di dalamnya itu. Dulu kan dia seorang dokter umum yang dulu dia pada saat dia jadi mahasiswa, dia menjual kembali diktat yang dulu kan diktat belum banyak seperti saat ini ya, online banyak segala macam. Dulu nggak ada buku kedokteran, akhirnya dia beli aslinya, dia fotokopi, dia bikin usaha fotokopi, dia perbanyak tuh ininya dijual ke teman-temannya untuk bisa memenuhi biaya kuliahnya.
kemudian sampai dia juga jualan apa ya dan sebagainya. Bahkan Hairul Tanjung ceritanya dia adalah orang kampung yang dia setiap hari makan singkong. Tapi sekarang saat ini Allah angkat derajat dia punya usaha yang menggurita, bahkan usaha Transpak ya, usaha-usaha yang di mana-mana, bahkan juga Bank Mega juga itu punyanya Hairul Tanjung. Dan banyak hal yang memang dulunya tuh orang sering dihina orang, sering dicaci maki orang, tapi hinaan cacian itu jadikan sebagai pelecut, sebagai semangat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai cuma gara-gara dihina sama orang, kamu nggak bisa. Kita tidak usah marah sama orang tersebut, kita cukup menunjukkan dan mengejar mimpi kita ke depan agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Memang hal berat di dalam hidup itu menyeimbangkan kedua hal. Tetapi saya berpikir kalau ketika orang-orang hebat di dunia ini, banyak yang notabene-nya adalah orang yang hebat di pendidikan, ada orang yang hebat juga di bidang usaha. Yuk padukan jadi satu, dengan jadi satu itu teman-teman bisa mendapatkan beberapa hal sekaligus. Gitu. Pendidikan itu penting. Teman-teman wirausaha tanpa pendidikan saat ini hati-hati. Karena banyak sekali para penjahat-penjahat yang memang penjahat itu sekarang tidak hanya kelihatan dengan menggunakan sistem dengan IT ya, dengan adanya cyber dan segala macam tuh kejahatan cyber security itu luar biasa kejahatan di dunia maya. Kalau teman-teman tidak memenuhi, teman-teman tidak ngerti, teman-teman akan ditipu sama karyawan teman-teman sendiri. Makanya hati-hati di situ. Sehingga yang terjadi saat ini, benahi diri teman-teman, terus belajar yang lebih baik, dream mimpi teman-teman yang sudah teman-teman tulis step by step, nomor 1 sampai nomor berapa, teman-teman silahkan berfokus, omongan orang mau apapun tidak usah digubris, cukup kita nyengir aja, cukup kita hanya mengetawain aja, silahkan. Dengan hinaan cacian yang teman-teman caci maki sama kita, bersyukur bahwa Allah akan memberikan kita derajat yang lebih tinggi jika kita sering dihina sama orang. Tapi kita nggak boleh balas ya. Balasnya kita, kalau kita sudah berhasil, kita sudah jadi orang besar, kita tidak boleh sombong, dan kita ucapkan selamat. Kita ucapkan terima kasih kepada orang yang sudah menghina kita, karena tanpa hinaan dari mereka, kita belum tentu menjadi orang sukses. Karena hinaan itu bisa jadi motivasi yang kuat. Anda sebel banget sama dia, Anda merasa terhina, terjolimi, segala macam. Bersyukur, berdoa sama Allah yang lebih baik, sehingga teman-teman menjadi orang yang hebat, teman-teman menjadi orang yang luar biasa. Dan hidup itu berproses. Namanya berproses berarti step by step yang harus teman-teman lalui dan sudah Allah atur. Semuanya cuma bagaimana kita selaku manusia memaksimalkan usaha kita, memaksimalkan potensi kita. Jadikan semua apapun menjadi ladang ibadah, sehingga apapun usaha yang kita lakukan, bangkrut 1 kali, bangun 2 kali. Bangkrut 3 kali, bangun 4 kali, dan seterusnya. Sehingga dalam wirausaha tidak ada kata bangkrut dan menyerah. Ya, sama dengan kampus Pertiwi, ini berawal dari bimbel, BBC ya, Build Better Communication. Dia dari lembaga kursus yang memang asal mulanya kemudian bertransformasi, bikin sekolah STIBA, bikin ABA, kemudian STIBA, Akfar, dan STIE. Akhirnya saat ini sudah bertransformasi menjadi Universitas Pertiwi. Itu prosesnya panjang, hampir 40 tahunan itu. Sehingga apa yang terjadi? Seorang wirausaha itu tidak bisa diukur dengan waktu yang cepat. Bahkan Bob Sadino mengatakan, jika kita berjiwa entrepreneur, maka kita harus menjadi orang yang ibaratnya gini. Kita harus menjadi orang yang ketika berpikir seorang entrepreneur itu harus siap rugi. Gitu. Apa tujuan kita wirausaha? Siap rugi. Kalau kita siap rugi, hari pertama kita jualan rugi. Besoknya pasti lanjut. Jalan lagi, jualan lagi, rugi lagi, lanjut. Jualan lagi, rugi lagi, lanjut. Jualan lagi, untung. Makin semangat, jualan lagi, untung, dan seterusnya. Gitu. Jadi orang yang ketika bermental wirausaha, bermental pertamanya usaha ingin untung di awal, itu adalah akan jadi masalah ke depannya. Kenapa? Karena jika niat pertama teman-teman untung di awal, teman-teman pertama kali rugi, teman-teman pasti akan mundur jadi seorang wirausaha. Yang jelas, seorang wirausaha yang baik adalah seorang yang pantang menyerah. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang bermental baja, orang-orang yang tidak kenal malu. Dalam kategori malu di sini berarti malu dalam hal ibaratnya positif ya. Artinya tetap menjalankan usaha yang teman-teman miliki.
Dihina orang, alhamdulillah, terima kasih sudah dihina. Dengan hinaan teman-teman yang dapetin, insya Allah semua akan baik-baik saja. Dihina atau tidak dihina juga sama sih, kalau kitanya kuat. Sama seperti pohon. Pohon semakin lama dia tumbuh ya. Pohon itu kan uniknya. Pohon itu uniknya itu ketika misalnya dia tumbuh, dia nggak tumbuh ke atas dulu. Tapi si akar itu langsung dia ke dalam, tumbuh dulu. Dia mencari rongga-rongga tanah yang bisa menguatkan akar. Setelah akarnya sudah kuat, baru tumbuh tuh yang namanya kecambah. Baru tumbuh yang namanya batang. Baru tumbuh yang namanya daun dan seterusnya. Sehingga yang dikuatkan saat ini mental wirausaha itu seperti pohon tadi. Teman-teman kuatkan mental dalam diri teman-teman sendiri. Toh teman-teman baru dihina orang, baru dicaci maki orang, baru diremehin orang, teman-teman udah drop. Berarti teman-teman tidak akan pernah jadi wirausaha. Ketika teman-teman dihina orang, dicaci maki orang, berarti teman-teman harus lebih menguatkan diri. Boleh dia hina saya sekarang, tapi lihat nanti ketika saya berhasil, saya akan menjadi orang yang tidak bakal dihina lagi sama orang lain, tapi saya pun beroptimis bahwa saya akan tetap baik sama orang yang menghina saya. Seperti itu. Jangan hal negatif kita balas negatif. Karena kalau hal negatif balas negatif, waktu produktif kita habis buat ini saja. Tapi kalau misalnya waktunya itu baik, ya waktunya itu luar biasa, dan bahkan teman-teman bisa menjadikan bahwa segala macam masalah yang dalam hidup teman-teman hadapi, dari segala macam kegagalan, ya kebangkrutan atau apa segala macam, tetap optimis untuk tetap menjadi yang lebih baik lagi. Seperti itu, Mbak Tia. Baik, Sir. Terima kasih, Sir. Monggo, silakan. Ada lagi? Ayo, Ayo, silakan. Ayo. Misalnya kan tadi kan Bapak ngomongin tentang persaingan ya Pak. Betul. Misalnya kan kita merintis nih dari nol, terus lama-lama misalnya kita sukses nih membangun bisnis kita sampai go internasional. Nah, apa tantangan baru yang kita hadapi dalam bisnis kita gitu dalam persaingan global, Pak? Baik. Saat ini persaingan global itu tidak hanya persaingan antar negara. Bahkan saat ini banyak persaingan itu di dunia cyber ya. Di dunia yang memang perangnya itu bukan perang kelihatan, tapi perang teknologi. Dengan perang teknologi, persaingan bisnis kita itu sekarang itu bisa merambah tidak hanya bersaing antar ekspor impor, bahkan sama-sama saling menjatuhkan skala internasional. Kalau kita mau sampai go internasional, yuk kita menilik dulu dari usaha, mulai dari usaha dirintis. Seorang perintis itu akan lebih kuat dibandingkan seorang pewaris. Karena pewaris itu biasanya mentalnya adalah mental yang tidak siap. Kalau dia tidak siap, tidak bisa mengembangkan, maka usaha yang sudah ada akan bangkrut dengan sendirinya. Ya, tapi itu bukan masalah ya. Intinya saat ini ketika teman-teman membangun bisnis yang dari zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Zaman sekarang Anda tidak punya ruangan pun jadi seorang pembisnis bisa dengan adanya online ya, dengan adanya marketplace dan segala macam, tidak punya apapun, tinggal Anda foto, kemudian Anda ini kan jual, kemudian Anda laku di situ. Karena budaya saat ini, orang-orang ketika persaingan saat ini, kita tidak bisa usaha kita itu sesuai dengan zamannya, maka kita yang akan sengsara dalam hidup kita. Seorang entrepreneur sejati adalah seorang entrepreneur yang bisa melihat perkembangan dan persaingan apa yang ada di situ. Anda jadi seorang Instagram juga sama ya. Anda menjadi orang yang memang ibaratnya jualan Anda di situ. Ketika Anda sudah banyak followernya kan Anda juga bisa menjadi orang yang cuma ibaratnya menjadi influencer. Anda juga dapat uang dari situ dan segala macam. Dan saat ini semua yang viral, baik itu di media sosial ya, di Facebook, di Instagram atau apapun itu, semua itu akan menjadi lebih baik di dalam hidup kita agar kita bisa melihat dan memperhatikan peluang apa yang ada di situ. Berbicara persaingan itu akan selalu tetap ada. Persaingan di nasional saja itu sudah banyak. So, bisnis apa yang mau teman-teman bangun yang tidak ada hal yang baru gitu. Semua bisnis saat ini kalau saya lihat semuanya sudah ada semua. Tidak ada yang baru. Termasuk
yang dikatakan Gojek aja, itu bisnisnya kan sama, ojek pangkalan. Cuma dikemas dengan kreativitas, jadiin dengan menggunakan IT. Sehingga menjadi namanya itu dengan dengan menggunakan aplikasi Gojek, nah itu bisa kemudian menjangkau antara si pelanggan dengan si drivernya. Ini adalah peluang. Ini adalah tantangan yang harus teman-teman lihat ke depan. Teman-teman tanpa memanfaatkan teknologi saat ini, teman-teman penting nih satu yang namanya ketika punya usaha, bangun di marketplace yang ada. Ketika marketplace sudah ada, teman-teman kalau di bidang profesional, teman-teman harus punya yang namanya website pribadi. Website pribadi itu adalah menjual semua apapun keahlian dan skill kita yang dibutuhkan di masyarakat. Dengan skill kita dibutuhkan di masyarakat, dengan apapun kebutuhan kita, orang akan melihat kita sebagai orang yang memang dibutuhkan sama mereka. Persaingan berikutnya di era saat ini, selain ini sekarang penjualan tidak harus menggunakan offline secara terus-menerus. Bahkan saat ini online pun perlu. Bahkan saat ini ketika teman-teman merasa teman-teman direkturnya, teman-teman manajer marketingnya, teman-teman manajer keuangannya, teman-teman ibaratnya OB-nya, teman-teman ibaratnya pengemasan dan segala macam sampai ke kurirnya teman-teman di situ. Nah, saya mengatakan itu adalah proses yang memang diinginkan. Bagaimana Pak triknya ketika kita terlihat bahwa kita sendiri, bosnya kita sendiri dan di awal untuk semuanya ini nggak apa-apa, silahkan. Bahkan saya dulu pernah bilang kan di kelas, ketika teman-teman saat ini di handphone itu sudah ada 2 kartu. Satu kartu pertama adalah kartu yang ini, kemudian kartu kedua adalah kartu yang bisa teman-teman manfaatkan sebagai admin gitu. Bahkan seolah-olah kelihatan profesional, padahal adminnya dia juga adminnya gitu. Nah, menurut saya itu hal yang unik ya, hal yang unik yang orang lain tidak tahu, tetapi untuk bisnis pemula itu salah satu trik yang sangat dahsyat ya, sangat luar biasa. Teman-teman bisa memanfaatkan teknologi yang ada yang murah meriah, tinggal teman-teman kemas dengan berbagai macam promosi. Teman-teman bisa promosi gratis di WhatsApp, gunakan WhatsApp bisnis dibandingkan WhatsApp dengan menggunakan WhatsApp biasa. Saya sudah meninggalkan WhatsApp biasa, sudah hampir 2 tahun ke belakang saya meninggalkan WhatsApp biasa. Yang saya gunakan WhatsApp biasa itu hanya untuk nomor keluarga aja. Sementara nomor saya dosen pun saya sudah pakai WhatsApp bisnis karena dalamnya fiturnya banyak ya, hal apapun itu banyak ya, pembagian label dan segala macam, dan semua katalog-katalog yang mau kita penuhin di situ itu luar biasa, sudah melengkapi banget. Maka seorang entrepreneur sebaiknya saran saya menyarankan pindah ke WhatsApp bisnis dengan sendirinya. Kan tidak ada bedanya. Yang bedanya fiturnya aja yang lebih canggih gitu. Sehingga kita jadi seorang pengusaha, kita jadi seorang penjual di situ itu dahsyat banget. Lebih mudah banget, lebih lengkap banget dibandingkan dengan WhatsApp biasa yang cuma bisa WhatsApp dan telepon dan video call aja. Sementara yang WhatsApp bisnis itu luar biasa banget. Gunakan itu. Sehingga dengan teman gunakan itu, teman-teman tidak usah meninggalkan sebagai status mahasiswa, tidak usah meninggalkan sebagai status pekerja di tempat lain, tapi teman-teman tinggal mengatur waktunya agar teman-teman bisa memenuhi kebutuhan teman-teman, bisa melengkapi persaingan-persaingan yang ada. Yuk bangun strategi kalau bicara persaingan dari sekarang. Ayo berpikir dari sekarang, oh kira-kira saingan saya sekarang apa? Modal saya pas-pasan Pak, berarti saya harus bisa melihat peluang saya, kira-kira ini kemana nih untuk bisa saya jadi lebih bagus lagi. Bahkan kalau perlu, kalau usaha Anda misalnya sudah mulai bagus ya, daftarkan dengan bentuknya apakah bentuk CP, apakah bentuk PT, apakah bentuk yayasan dan sebagainya, sehingga mempunyai dasar hukum yang kuat. Sehingga ketika kita bekerja sama dengan orang lain, kita akan lebih dipercayai karena kita membawa nama lembaga, kita membawa nama instansi, tidak membawa nama pribadi. Kalau kita masih membawa nama pribadi, keuntungan yang kita dapat pun, proyek yang kita dapatkan pun itu biasanya hanya yang B aja, hanya yang biasa aja. Karena mereka kalau tidak biasa ya agak sulit mereka untuk bisa mendapatkan itu semua. Semua itu butuh ya proses, semua itu butuh kejelasan dan kedepannya, sehingga diharapkan menjadi seorang yang cerdas melihat peluang yang ada, tidak usah takut persaingan, tidak usah berpikir jauh sampai ke internasional dulu, tapi lakukan seperti kita naik tangga. Step 1, step 2, step 3, dan step by step teman-teman lalui. Ketika teman-teman sudah sampai ke nasional, pasti akan ada tawaran internasional yang akan ke ini teman-teman. Ketika teman-teman sudah sampai ke tingkat internasional, pasti akan ada tuh
negara-negara lain atau mungkin kerjasama dengan negara luar yang memang mereka menyiapkan tempat dan segala macam untuk produk teman-teman. Yakin semuanya itu berproses. Dulu Aqua orang jualan air putih dalam kemasan diketawain. Dulu air bekas injakan kerbau aja masih bersih diminum nggak sakit. Tapi saat ini kalau kita minum alhasil sakit perut kita, bisa masuk rumah sakit kita. Nah, itu artinya air bersih sudah akan langka. Orang zaman dulu Aqua itu adalah orang yang cerdas melihat peluang pada waktu itu. Bahkan ada orang lagi bikin apa? Teh manis, teh botol sostro misalnya. Orang air dimasukin ke dalam kemasan botol ya dan bisa bertahan bertahun-tahun ya. Akhirnya itu dijual dan dulu diketawain, oh, ngapain cuma teh doang dikasih gula kemudian dimasukin ke dalam botol dijual. Dan sekarang dinikmati semua orang. Makanya apapun makanannya minumnya teh botol sostro. Itu adalah salah satu slogan mereka. Kemudian apalagi? Orang yang bikin suatu usaha itu Pocari Sweat. Pocari Sweat itu kan adalah merupakan inovasi kreativitas dari seorang presiden direktur di Jepang itu. Nah, kemudian dia itu sakit. Dia sakit, kemudian dia masuk rumah sakit, kemudian akhirnya dia melihat infusan yang masuk ke dalam tubuhnya melalui urat sarafnya itu setetes demi setetes, lama banget dimasuknya. Tapi setelah satu botol habis, dia merasa badan dia seger. Oh, berarti cairan infus itu adalah pengganti nutrisi makanan. Nah, bagaimana makanan itu bisa dikonsumsi dengan cepat? Gak usah pakai diinfus, cukup diminum saja. Nah, itu penelitiannya 2 tahun. 2 tahun diteliti, kemudian dijual, dikasih gratis sama orang-orang tidak suka, rasanya masih kecut dan segala macam. Sampai setahun berlalu, percobaannya sudah banyak uang yang dihabiskan. Tahun kedua juga sama, belum berhasil, dikasih sama orang-orang yang olahraga, dikasih sama orang-orang yang di kantoran, orang-orang di ibaratnya di tempat-tempat rapat dan segala macam, dan akhirnya Pocari Sweat itu cocok di orang-orang yang ketika sudah beraktivitas tinggi, cairannya berkurang, kemudian minum Pocari Sweat. Itu diberikan sama orang-orang yang jogging, lari pagi, main sepak bola dan sebagainya. Dan itu berhasil. Dan alhasil orang yang kurang fit, orang-orang yang lemes pun itu sudah bisa minum Pocari Sweat. Itu penelitiannya 2 tahun. Uangnya habis sampai modalnya itu benar-benar tiris, tidak habis modalnya, akhirnya bisa diterima juga sama masyarakat Jepang, akhirnya sekarang sudah meranah mancanegara ya, sampai dengan Indonesia pun sudah ada Pocari Sweat dan sebagainya. Itu prosesnya panjang. Tidak ada yang namanya kita menjadi seorang hebat itu sebentar, itu semuanya berproses. Dengan proses yang ada, yakinkan pada diri, semua akan baik-baik saja, semua akan bisa menjadi yang lebih baik di antara yang terbaik. Yakinkan dalam diri kita bahwa jika kita niat ingin jadi seorang pengusaha, minta doa sama Allah di setiap akhir sholatnya. Karena jika kita minta doa di akhir sholatnya, Allah akan mengabulkan. Sekarang logikanya gini, kalau dalam doa teman-teman tidak pernah terlintas, tidak pernah terkata, teman-teman ingin berdoa, ya Allah berikan saya untuk menjadi seorang owner, menjadi seorang pengusaha, yakin Allah tidak akan memberikan sama teman-teman. Teman-teman berdoa aja nggak mau, teman-teman berdoa aja nggak pernah, kan teman-teman ragu. Sisipkan doa di setiap akhir sholat fardu, agar teman-teman perjalanannya menuju dengan jalannya Allah, teman-teman dikabulkan menjadi seorang entrepreneur sejati, menjadi seorang pengusaha ke depannya. Nah kalau tidak ada, tidak mungkin teman-teman jadi seorang pengusaha. Seorang pengusaha itu banyak hal. Teman-teman hari ini jadi seorang pekerja dulu boleh nggak? Boleh. Bahkan saya mewajibkan teman-teman jadi seorang pekerja dulu 4 orang. Agar apa? Agar teman-teman punya pengalaman yang beda dari yang lainnya. Itu bisa teman-teman terapkan di usaha teman-teman. Bahkan teman-teman bisa membangun namanya jejaring, ya, lingkaran teman-teman dan segala macam. Orang yang tidak mental wirausaha, dia pekerja nggak apa-apa. Orang wirausaha itu nggak perlu pinter, ya. Karena keberhasilan bukan milik orang yang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin. Dengan berusaha semaksimal mungkin, Anda akan jadi orang hebat. Tapi kalau Anda pintar, Anda malas, Anda tidak mau berusaha, Anda tidak akan pernah berhasil untuk mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Seperti itu ya. Enggak, ada lagi? Sudah jam 9 nih. Baik, terima kasih, Sir. Oke, sama-sama. Cukup ya? Kalau tidak ada?
Oh ada, Fitriana silakan. Silakan Fitri. Pak, saya mau tanya, kan ada beberapa faktor kegagalan wirausaha. Nah, pertanyaan saya itu, apakah ada penyebab sektor wirausaha di Indonesia itu karena kurang berkembang atau bagaimana tuh, Pak? Baik, mengenai dengan faktor kegagalan dalam wirausaha ya. Kegagalan sebenarnya itu berasal dari ketidakcakapan atau mungkin salah satu salah urus ya, yang dari pimpinannya, yang dari ownernya, kemudian dia bisa gagal. Sama halnya kan, dulu orang-orang yang berusaha kan tidak semestinya mereka itu juga berhasil di awal. Kegagalan apapun yang memang sudah Allah takdirkan sama kita satu kali gagal itu berarti pembelajaran yang sangat berharga yang Allah berikan sama kita bahwa kita harus menjadi orang yang lebih kuat. Anda pikirkan namanya seorang wirausaha kan modal sendiri ya. Kalau Anda nggak ngurusnya benar ya, uangnya akan habis ya. Ketika teman-teman tidak bisa ini banyak hutang, maka teman-teman akan menjadi terjerat riba, terjerat hutang dan segala macam gitu. Sehingga yang terjadi faktor kegagalan itu kan godaannya banyak dalamnya. Termasuk dalamnya adalah godaan yang cepat puas dengan yang didapatkan itu. Padahal kalau cepat puas secara otomatis teman-teman tidak akan bisa mengembangkan usaha teman-teman menjadi lebih besar lagi. Dulu asal mulanya toko kelontong, ya kan? Alfamart. Dulu kan cuma toko kelontong agen besar aja yang memang dikemas dan orang bisa memilih sendiri dan belanja sendiri. Akhirnya itu cuma ada satu-satu itu pun tanpa AC. Kemudian akhirnya berkembang di setiap daerah ya, di setiap daerah mulai muncul tuh Alfamart ya dengan konsepnya pakai AC, dengan konsepnya supermarket, minimarket namanya itu. Akhirnya kemudian berkembang dan sampai saat ini itu berkembang kemana-mana. Tapi saya kasih clue sama teman-teman. Jika teman-teman sudah menjadi wirausaha, teman-teman sudah punya usaha dan sudah punya keuntungan teman-teman harus punya yang namanya penyelamat usaha teman-teman. Kenapa penyelamat? Karena kalau teman-teman punya uang itu jangan disimpan dalam bentuk uang. Saya sampaikan di kelas kan. Ketika teman-teman punya uang itu jangan disimpan dalam bentuk uang. Teman-teman harus menyimpan dalam bentuk logam mulia. Teman-teman harus menyimpan dalam bentuk ruko, dalam bentuk rumah, dalam bentuk sawah dan sebagainya. Nah, mungkin kalau sawah itu akan lebih lama ya, lebih lama dia ini. Tetapi kalau misalnya dia dalam bentuknya adalah dalam bentuk ruko itu Anda beli hari ini 5 miliar, 2 tahun 3 tahun lagi jadi 7M belinya. Nah, keuntungan usaha teman-teman masukkan ke situ. Ketika usaha teman-teman bangkrut ya, teman-teman masih jadi orang kaya baru dengan menjual ruko itu ya, selesai gitu kan. Teman-teman punya usaha di ruko. Ruko itu ketika misalnya teman-teman bangkrut, bahasa kasar saya gini, bangkrut teman-teman jual ruko lagi tuh teman-teman dapat duit, tapi rukonya belinya dengan cara cash. Bagaimana dengan cara cash? Karena kalau cara kredit itu teman-teman hanya punya hak GB, hak guna bangunan. Tetapi kalau dengan lunas, teman-teman harus bisa tuh dengan menggunakan jaminan dalam berupa PT, dalam berupa laporan keuangan dalam bentuk CP dan segala macam, keuangannya bagus, kemudian perusahaan atau bank banyak yang mau approval. Dengan dana itu, teman-teman tinggal membeli ruko-ruko yang sudah berhantu. Ruko-ruko yang sudah lunas, maksudnya ruko-ruko yang sudah ini teman-teman perbaiki, kemudian teman-teman belinya dengan orang yang bersangkutan, nah yang bayarnya bank. Nanti sertifikatnya sudah atas nama teman-teman sendiri. Dan itu lebih aman. Dan itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau lebih aman ya, otomatis teman-teman ketika bangkrut pun pihak bank tidak bisa menjual, tetapi pihak bank hanya bisa menunggu teman-teman untuk membayarnya. Gitu. Nanti itu teman-teman belajar namanya itu adalah bisnis properti kalau misalnya gitu. Itu nanti kalau emang sempat ya, kita nanti sharing di lain waktu akan saya bahas tuh. Bagaimana teman-teman memberdayakan, kalau usaha kan naik turun ya, kadang untung kadang rugi kan. Bagaimana sekarang memikirkan ketika usaha sudah maju, sudah berkembang, teman-teman dapat uang, disisikan kemana dan segala macam. Ketika bangkrut pun teman-teman tetap menjadi OKB, orang kaya baru. Gitu ya. Ayo Gede silakan. Monggo. Pak,
saya mau tanya, kalau investasi kripto itu dia menjanjikan atau enggak ya Pak untuk sekarang dan masa depan? Sekian. Oke, kripto ya. Kripto itu berhubungan dengan dunia online ya. Dunia online itu tergantung siapa yang membuat algoritma di dalam pengembang saham kripto itu. Nah, kripto saat ini kan memang dibolehkan ya di Indonesia ya. Tapi sama nggak dengan judi online, sama nggak dengan gamers dan segala macam gitu ya. Kalau dilihat dari segi IT, itu kan tergantung dari yang namanya itu permainan algoritma yang memang akan dibuat di setting menang menang menang, tapi menang itu akan di setting di algoritma dengan batas maksimum keuntungan berapa. Kemudian berapa kali menang dia itu akan dibuat penasaran, kemudian ujung-ujungnya akan dikalahkan di paling akhir gitu. Jadi kan orang akan penasaran dan segala macam gitu ya. Tapi kalau misalnya saat ini teman-teman masih untung, ya silahkan teruskan sampai teman-teman mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi hati-hatinya gini, manusia itu lebih cenderung itu tidak pernah puas dengan keadaan. Karena mental atau mungkin karakter teman-teman itu biasanya itu kalau dikasih menang terus semangat 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 gitu. Kayak ibaratnya itu melihat segala sesuatu itu ini kita dapat untung apa tidak di situ. Sehingga dengan kita mendapatkan untung yang besar, teman-teman tinggal menahan. Nah, sebagian keuntungannya jangan teman-teman habiskan kembali buat modal. Coba pindahkan ke yang lain. Pindahkan ke logam mulia, pindahkan ke investasi rumah dan segala macam. Sehingga ketika teman-teman kalah pun atau teman-teman mengalami kerugian pun di kripto, teman-teman masih punya saving keuangan yang lain. Tapi ingat, mawas diri. Karena biasanya kalau sudah mulai kayak gitu, itu akan lebih tergiur dan tergoda di situ kan. Banyak kok dosen pertiwi juga ada yang ikut kripto. Nah, kalau saya nggak termasuk, saya memang nggak ikut. Saya yang nyari yang real saja gitu. Tapi kalau teman-teman tahu ilmunya, tahu ininya silahkan. Cuma pesan saya, ketika dapat keuntungan, jangan cepat puas, pindahkan sebagian ya. Jadi biar nanti ketika teman-teman itu kalah pun, teman-teman masih punya uang yang teman-teman simpan gitu. Itu kalau menurut saya gitu ya. Nanti boleh tanya sama yang lebih expert. Mungkin Gede ini udah sering, udah berapa tahun ikut kripto? Enggak sih Sir, nggak pernah. Cuma nanya aja. Oh nanya Soalnya aja. kan kayak di Instagram suka kayak ada orang yang ya promosi-promosi kayak judi online lah atau kripto lah. Kan kita itu ya Sir, apa kita jadi Tertarik. was-was gitu ya. Oh, Jadinya saya bertanya ini ya. itu menjanjikan atau tidak gitu. Kan kita Betul. realistis saja ya. Betul. Konsultan kripto atau apapun tuh mereka punya grup khusus di luar negeri. Mereka mendapatkan yang namanya berita-berita dan itu ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Yang berhasil mereka upload di Instagram, upload di Facebook mereka agar mereka jadi konsultannya. Kemudian yang tidak berhasil itu mereka simpan, nggak mereka publikasikan. Sehingga orang-orang banyak yang terjebak di situ, seolah ingin terus menang dan segala macam. Makanya menurut saya tadi kalau ketika misalnya kita sudah menang pasti akan menang sih. Karena algoritmanya kalau di dalam IT itu pasti akan diberikan kemenangan gitu. Kemenangan berapa kali? Biasanya di awal-awal akan dikasih kemenangan. Kemudian sudah jangka waktu berapa kali, 2 kali, 3 kali, kemudian seterusnya akan kalah terus dan akan menang nanti ke angka keberapa? Apakah 1000, apakah 100 dan sebagainya gitu. Makanya saya bilang kalau menang dan lebih besar keuntungannya, simpan sebagian. Pesan saya cuma itu doang sehingga nanti bisa mendapatkan. Atau bahkan juga ada teman saya yang bermain di saham ya di itu, mereka juga punya softwarenya. Punya softwarenya ketika harga ini berapa itu bisa dijual berapa itu ada. Dan itu ketika dia turun maka langsung dijual itu dengan sendirinya. Tapi memang teman-teman harus bisa terus harus pantau terus setiap hari dan bahkan setiap jam itu bisa berubah gitu kan. Kalau ketika setiap jam teman-teman nggak lihat tiba-tiba dia tengah malam tiba-tiba turunnya, teman-teman ruginya kan ada di situ kan. Makanya kan harus melek terus di situ kan. Makanya agak hati-hati kalau misalnya memang kita nggak ini ya lebih baik yang real-real saja gitu. Silakan, ayo. Ya, kebetulan saya juga pernah bekerja di perusahaan pialang ya Pak. Yang orang-orang tuh bilang katanya kalau misalnya kerja di situ nggak digaji. Sebenarnya itu digaji, tapi tergantung target sih.
Itu sama Pak, itu ada saham, terus forex, terus sama gold juga, emas gitu. Nah, itu berfluktuasi ya Pak. Jadi kalau misalnya kita membeli misalnya di harga sekian nih, nah nanti beberapa jam kemudian nih ada peningkatan lalu kita jual gitu Pak, seperti itu. Betul. Ya, makanya kan harus sering mantau ya. Iya benar. Jadi kita tuh setiap beberapa jam tuh harus sering mantau di depan monitor Pak. Iya. Karena Sekarang kita ada marketnya tersendiri gitu, iya. Sekarang pasarnya. 24 jam. Di antara Indonesia dengan Amerika deh. Sekarang jam 9 lewat 5 menit tengah malam. Di Amerika sekarang jam 9 lewat 5 menit pagi hari di sana. Nah, berarti otomatis kalau teman-teman harus mantau ya ketika memang di sana ya bisa pagi, bisa siang, bisa malam kan. Kalau teman-teman dalam keadaan tidur, teman-teman nggak mantau, tiba-tiba teman-teman dapat uang 1 miliar, ya sebelum teman-teman tidur, ketika teman-teman habis tidur, bangun tidur, uang hilang. Habis. Gitu. Kebetulan Ya, saya di goldnya sih. kenapa? Kebetulan saya di emasnya gitu Di Pak. emasnya. Ya, kalau di emas Emas mungkin ya. nggak terlalu, Kalau emas penurunan nggak terlalu ini ya. marketnya sih, iya tapi marketnya sih 22 jam deh kalau nggak salah. Jadi bukanya tuh jam 4 pagi, terus tutupnya jam 6 pagi. Oh, berarti kalau Jadi gitu ada enak selisih ya, 2 nggak jam gitu. terlalu berburu waktu berjam ya. Kalau ikut forex kan tahu sendiri tuh, dia harus tiap Iya saat. benar. Nah, kalau misalnya emas kalau tadi 22 jam berarti masih ada waktu lah. Artinya dalam satu hari Ya. kita bisa melihat ini per 3 jam atau per 4 jam kita bisa mantau ya dengan kerjaan-kerjaan kita gitu. Iya benar. Boleh, silakan. Itu kan ini teman-teman ya dengan perkembangan zaman yang ada ya, teman-teman kan masih di masa ibaratnya trial and error ya, mencoba-coba dan segala macam keberuntungan di bidang apapun itu ya menurut saya itu hal yang lumrah sih gitu ya. Cuma gagal ataupun berhasil itu adalah berproses teman-teman. Teman-teman akan lebih kuat gitu kan kalau misalnya teman-teman lebih mencoba beraneka ragam dan segala macam. Sehingga teman-teman akan lebih bijak dalam menyikapi semua apapun masalah yang ada di wirausahaan itu. Jadi teman-teman nggak gampang menjas orang, nggak gampang menjelekan orang, nggak gampang menganggap bahwa oh itu haram dan segala macam. Jangan deh. Karena menurut saya kalau hal seperti itu kembali ke kita. Bagaimana kita melihat dari sisi mana kita di situ. Kalau pembelajaran yang berharga adalah pembelajaran yang teman-teman bisa melihat perkembangan zaman yang ada. Ya kalau itu misalnya antara halal dan haram, ya teman-teman tinggal berpikir bagaimana caranya nanti teman-teman harus hijrah ke yang lebih baik lagi. Kalau di awal itu teman-teman melakukan itu di awal agar teman-teman bisa punya pengalaman ya tadi seperti tadi di emas, ada di kripto atau apapun itu. Kalau teman-teman punya kemampuan, enggak silahkan. Teman-teman saya banyak sih yang ngikut tuh. Cuma kalau saya memang nggak ke ini sama saya kayaknya sih nggak bakal ke detek sama saya karena saya orangnya agak cuek biasanya kan gitu. Nah itu yang terjadi repot nanti buat saya. Gitu. Tapi ini Pak sekarang tuh banyak oknum-oknum yang gimana sih? Misalnya kan kita misalnya nasabah mau narik nih keuntungannya, kadang tuh suka ditahan-tahan gitu ya Pak. Itu jeleknya kadang kayak gitu. Ditahan sama siapa ya? Sama apa namanya? Sama pelaku ininya apa sih? Ibaratnya kayak salesnya gitu. Oh gitu, sama salesnya. Yang off-profile-nya siapanya yuk? Salesnya itu kan hanya untuk dia menawarkan kepada orang aja kan? Apa harus ada persetujuan dari salesnya gitu? Untuk bisa menjual atau gimana tuh? Enggak, soalnya dia tuh ada targetnya gitu Pak untuk naik jabatan misalnya gitu. Nah kadang tuh suka ditahan-tahan supaya nggak diambil gitu. Oh gitu. Supaya Ayo dia boleh tuh. Kalau nanti Ayu mau sharing, boleh dong nanti pertemuan keberapa Ayu sharing. Jadi nanti Ayu. Iya boleh Pak. Nggak apa-apa kita bagi-bagi ini dengan teman-teman. Kalau tadi Ayu Gede yang berbicara kripto ya kalau misalnya ada yang kenal, ini boleh kita sharing gitu. Kita kan namanya di mata kuliah kewirausahaan ini kan kita melihat dari sisi mana kita. Dan wirausaha itu orang-orang yang tidak hanya dia bermental harus punya usaha dulu, enggak gitu. Jadi awalnya dia bekerja dulu di berbagai macam tempat gitu. Dengan berbagai macam tempat yang ada, dia mencari ada yang baiknya dia ambil, yang kurang baik dia tinggalkan, kemudian akan menjadi warna baru di usaha yang dia buat itu gitu.
Sehingga apapun pengalaman teman-teman, Ayu yang tadi di emas gitu kan, tadi Egede yang berbicara tadi di kripto ya, atau apapun itu, ya boleh gitu. Kita diskusikan. Kalau teman-teman punya ini, malah saya lebih senang gitu, karena melihat ada mungkin hal baru yang saya tidak diketahui tentang masalah tadi emas tadi, ya seperti apa ya, mangga nanti sama-sama saling ini. Itu yuk, emasnya berarti nggak ada yuk, hanya berupa ini aja Iya, emasnya. makanya itu. Jadi ada pro kontra antara halal dan haram. Hmm. Jadi si Iya, emasnya masnya itu sudah berwujud sih. nggak berwujud. Cuman kita kayak jual beli di market itu cuman berupa angka gitu. Berupa angka Jual aja. beli. Kan kalau Iya. kita beli logam mulia kan masih berwujud tuh, ya kan? Iya, Ada kalau ini bentuknya, ada tanpa wujudnya, ada sertifikatnya. fisik, Pak. Misalnya kita jual di harga misalnya berapa? Hitungannya sih poin gitu, Pak, per poin. Hmm. Jadi satu poinnya tuh 1 juta keuntungannya. Hmm. Jadi kalau ada selisih berapa poin nih di beberapa jam kemudian kita misalnya ada selisih 5 poin nih. Nah, kita untung 5 juta, Pak. Gitu. Berarti dia ini, tapi nanti dicairkan bisa berapa bulan atau di hari itu juga bisa dicairkan? Sebenarnya bisa sih dicairkan, tapi ya gitu. Kadang suka kayak ditahan-tahan gitu, Pak. Ditahan-tahannya apa karena memang dari pihak apa yang megang providernya, atau memang karena mereka uang itu harus kumpul dulu lebih besar atau gimana gitu? Sebenarnya sih nggak harus kumpul dulu lebih besar sih, cuman emang atasannya aja gitu, nggak pengen nasabahnya ini pindah. Ayo kalau boleh tahu di apa tuh yuk? Di nama itunya apa yuk? PT ini Rifan Finansindo Berjangka, itu yang di Aksa Tower, Aksa Tower ya, yang dekat yang samping Mall Kuningan City. Kuningan City. Berarti Ya. itu bentuk itu ya. Berarti orang kalau mau nanam modal dulu itu minimal berapa? 100 juta. 100 ya. Oh iya. Ya. Benar-benar. Kebetulan saya baru dapat nasabah waktu itu udah 2 sih. Itu juga saya baru lulus, Pak. Baru lulus terus saya nyarinya ya kemana-mana gitu. Saya hubungi nomor-nomor, terus saya WhatsApp atau telepon. Sampai kadang saya dibilang penipuan. Terus ya saya coba berbagai cara, terus akhirnya ada juga yang saya follow up, terus lama-lama tertarik gitu, tanpa pernah ketemu. Oh gitu, bisa sampai tanpa ketemu gitu, bisa go. Nggak tahu deh itu saya mungkin dia tertarik sama omongan saya atau gimana ya, tapi tiba-tiba tertarik gitu, terus akhirnya pas sekalinya ketemu dia mau transfer. Gitu. Itulah memang ada plus minus ya, ada resiko juga di dalam suatu namanya usaha itu ya. Apalagi ini kan emasnya nggak berwujud gitu kan. Ya, orang kan modalnya hanya modal kepercayaan aja gitu. Kalau misalnya berwujud kan kelihatan tuh, Mas Antam kelihatan, gitu, logam mulia kelihatan gitu ya. Kalau itu kan nggak kelihatan gitu ya untuk ininya kan. Gitu. Gak apa-apa, itu berproses ya, namanya teman-teman punya ini pembelajaran yang berharga ya, di dalam pengalaman yang sudah teman-teman dapatkan itu adalah pengalaman berharga, dan itu siapa tahu nanti bisa menjadi apa ya, teman-teman ide baru ya, munculkan nanti kreativitas baru ya, inovasi baru, sehingga nanti bisa dibuatkan dengan sistem yang lebih baik atau apapun itu gitu. Karena kan bisnis dan berkembang terus penerus ya, dan berkembang demi berkembang gitu kan, tidak pernah ini gitu, dan selalu berputar gitu dengan perkembangan zaman yang ada dan segala macam yang ada gitu. Ini luar biasa sih perkembangan ke depan. Oke, cukup ya, ada lagi? Sepertinya tidak. Cukup ya. Oke, kalau cukup kita cukupkan sampai di sini ya, sampai berarti 2 minggu yang akan datang ya. Karena nanti info libur, kalau nanti saya infokan di grup WhatsApp aja ya, berhubungan dengan info libur dan sebagainya. Ya, karena kita saat ini belum ada keluar dari rektorat ya, berhubungan dengan nanti libur ya, lebaran kapan gitu, kemudian kita libur kuliahnya kapan, masuk lagi kapan ya. Itu paling libur-libur hari besar aja tuh, paling seminggu pas mau lebaran itu atau di akhir gitu. Tapi nanti informasi lebih lanjut nanti akan diumumkan ya, nanti di grupnya punya EPB ya, atau mungkin di bahasa,
nanti dibuatkan surat pemberitahuan liburnya kapan dan masuknya kapan dalam perkuliahan. Karena kita kuliahnya online kan nggak terlalu masalah ya. Mungkin yang mata kuliah public speaking tuh kalau teman-teman ikut, kalau nanti misalnya mau di online kan teman-teman yang pada pulang kampung diinfokan aja di grup ya, biar nanti kita online kan nggak apa-apa gitu. Karena memang kita memfasilitasi teman-teman yang memang sudah pulang kampung duluan tetap juga harus bisa kuliah ya. Karena saya melihat kalau kita misalnya harus offline sementara teman-teman sudah ada di kampung ya kasihan gitu. Tinggal nanti diinfo aja, kalau emang bisanya bisa, ya atau mungkin apa nanti melalui ketua kelas ya, ketua kelasnya siapa tuh, apa yang di ketua kelasnya nanti diinfokan aja di grup ya, nanti kita bisa di setting ya, dibuatkan nanti setiap pertemuannya online atau offline gitu. Jadi biar bisa mengakomodir ya teman-teman yang lainnya, agar di bulan suci Ramadan ini, apalagi di hari yang fitri, teman-teman bisa kemana-mana ya berhubungan dengan kedepannya gitu. Teman-teman ingin misalnya bersilaturahim sudah pulang kampung karena sudah jarang nggak pulang kampung gitu, emang nggak silahkan nanti diinfokan, kita komunikasikan dua arah ya di grup nanti melalui ketua kelas, jadi kita sepakati nanti pertemuan berikutnya di mana gitu. Oke, thank you untuk hari ini, terima kasih, sampai jumpa di 2 minggu yang akan datang. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir.